saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang dengan cara konfrontasi untuk mengetahui apakah ada kelainan pada lapang pandang ibu atau tidak. Apakah ibu setuju? Setuju dok. Meminta pasien untuk duduk hadap-hadapan dengan pemeriksa dengan jarak 30-50 cm dan meminta pasien untuk menutup mata kirinya, lalu pemeriksa menutup mata kanannya. Silakan ibu menutup mata kirinya. Selanjutnya pastikan pasien tidak melihat ke arah manapun dan selalu melihat ke mata pemeriksa. Selanjutnya saya akan menunjukkan jari ya bu. Apakah terlihat bu? Tidak. Terlihat? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat bu? Terlihat. Apakah terlihat bu? Tidak. Apakah terlihat bu? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat. Apakah terlihat bu? Tidak. Terlihat bu? Terlihat. Oke baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang dari medial. Apakah terlihat bu? Tidak. Terlihat bu? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat. Apakah terlihat bu? Tidak. Terlihat? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat. Baik, selanjutnya ibu bisa menutup mata kanannya, lalu pemeriksa menutup mata kirinya. Apakah terlihat bu? Tidak. Terlihat bu? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat. Baik. Apakah terlihat bu? Tidak. Terlihat bu? Terlihat. Terlihat bu? Terlihat. Apakah terlihat bu? Tidak. Terlihat bu? Terlihat. Baik, pada pemeriksaan lapang pandang baik medial maupun lateral, mata ibu lapang pandangnya dalam batas normal. Kemudian pastikan jarak jari pemeriksa dengan mata pemeriksa sama dengan jari pemeriksa dengan mata pasien. Kemudian catat letak titik di mana pasien bisa melihat jari pemeriksa. Pada pasien dengan lapang pandang normal akan melihat jari yang sama, posisi jari yang sama dengan pemeriksa. Tapi pada lapang pandang pasien yang menyempit akan melihat jari pemeriksa lebih dalam daripada pemeriksa. Baik bu, nanti akan saya catat ya bu di rekam medis. Terima kasih bu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemberian obat mata kepada mata ibu. Apakah ibu bersedia? Sedia dok. Langkah pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya udah mencuci tangan saya. Kedua, meminta pasien untuk berbaring atau duduk. Jika pasien dalam keadaan duduk, meminta pasien untuk menengadah kepalanya. Bisa menengadah kepalanya. Baik, selanjutnya tarik perlahan kelopak mata bagian bawah hingga membentuk kantung, lalu tempatkan obat tetes mata pas di matanya. Kemudian minta pasien untuk melirik ke atas. Kemudian teteskan obat mata tepat di kelopak mata bawah. Kemudian minta pasien untuk melihat ke bawah. Kemudian lepas perlahan kantung mata. Kemudian meminta pasien untuk merem selama 1-2 menit, lalu tekan bagian orificium ductus lacrimal agar cairan tidak masuk ke dalam saluran lacrimal. Saya akan memberikan salep mata kepada mata ibu. Apakah ibu bersedia? Sedia dok. Langkah pertama, sebelum melakukan pemberian obat salep mata, mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini posisi saya sudah mencuci tangan. Kemudian menyuruh pasien tiduran ataupun duduk. Jika pasien duduk, bisa meminta pasien untuk menengadah kepalanya. Ibu bisa menengadah kepalanya. Kemudian tarik kelopak mata bagian bawah hingga membentuk kantung, lalu tempatkan salep mata tepat di matanya, jangan sampai ujung salep mengenai mata ataupun bagian lainnya. Kemudian bisa melirik ke atas, kemudian aplikasikan salep pas di kantung matanya. Kemudian ibu bisa melihat ke bawah, lalu lepaskan kantung mata secara perlahan. Ibu bisa pejamkan matanya hingga beberapa menit. Jika diperlukan, mata dapat dibebat. Mengorban mata ibu, apakah ibu bersedia? Sedia dok. Langkah pertama, cuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan handscoon. Kemudian belum memasang perban, meminta pasien untuk menutup mata, lalu pasangkan perban pada mata pasien. Kemudian plester sesuai ukurannya dari atas ke bawah. Yang satunya lagi dari atas
ke bawah.